Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadlilah, nomor NPM 21110000155. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar hukum Indonesia yang telah Ibu Tuti dan Ibu Tia berikan. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang istilah pengantar hukum Indonesia. PHI atau pengantar hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar memiliki arti mengantarkan, jadi pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis-garis besar dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Tujuan mempelajari PHI yang pertama, mengetahui macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegakan hukum menurut hukum Indonesia. Yang kedua, mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat menurut hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengetahui prosedur hukum acara, peradilan, dan birokrasi hukum pemerintahan. Yang keempat, mengetahui perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, serta diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, mengetahui macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan PHI dan PIH. Menurut objeknya, PHI adalah mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Menurut objeknya, PIH lebih luas karena mempelajari hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Pengertian hukum menurut Muhammad Ali menjelaskan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tersusun dalam sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian tata hukum. Tata hukum atau law order adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila sesuatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazimnya disebut hukum positif. Ius constituendum, hukum yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan atau juga disebut dengan hukum negatif. Contohnya, rancangan undang-undang. Pengertian sistem hukum. Menurut Freud mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Jenis dan karakteristik hukum. Jenis hukum dibagi menjadi 5, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, hukum adat, hukum Anglo-Saxon, hukum Islam, hukum kanonik. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental atau disebut juga civil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristiknya adalah sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Yang kedua adalah Anglo-Saxon, adalah suatu hukum yang didasari oleh jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar bagi putusan hakim selanjutnya. Karakteristiknya adalah jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama. Hukum adat. Menurut Sujonowe, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu
berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena ada sanksi yang diberikan. Karakteristiknya yaitu mengutamakan kearifan lokal. Sistem hukum Islam, hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Karakteristiknya yaitu dianut hanya oleh pemeluk agamanya. Sistem hukum kanonik adalah hukum yang secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat gereja Katolik Ritus Latin dan Ritus Timur. Karakteristiknya dianut hanya oleh pemeluk agamanya. Pluralisme hukum. Menurut John G., pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pengertian sumber hukum, tempat di mana kita dapat melihat bentuk hukum. Dengan kata lain adalah sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut dengan asal mula hukum itu. Jenis dan contoh sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material, menurut Utrecht, bahwa sumber hukum material adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat public opinion yang menjadi faktor penentu dari isi hukum determinan material. Contohnya agama dan kesusilaan. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya Undang-Undang Dasar, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal. Golongan hukum secara sistematis. Hukum dibagi menjadi 8 bagian, yaitu hukum menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut isinya, menurut tempatnya, menurut masanya, dan menurut sifatnya, menurut cara mempertahankannya, dan menurut wujudnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 5, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan dan adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum menurut isinya dibagi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum menurut tempatnya dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum menurut masanya dibagi menjadi 3, yaitu hukum positif, hukum negatif, dan hukum universal. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum formal, hukum material. Hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objek dan hukum subjektif. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang saya paparkan pada kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.